Duduk apa berdiri? Ibu sukanya yang berdiri apa yang duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya kayaknya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, amin, amin. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Amin, Allahumma amin. Yang tidak ngucapin amin cuma nganter sampai bandara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Mana Ketua DKM? Woi, Pak Ketua dari Jember. Kita doain beliau panjang umur. Amin. Insya Allah umurnya sampai 300 tahun. Maksudnya panjang umur itu umurnya selalu dipakai ibadah. Amin. Umurnya selalu dipakai menambah ketaatan kepada Allah. Amin. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Pak Lurah ada? Ada? Mana Pak Lurah? Mana Pak? Oh Pak Lurah ada. Pak Lurah apa Pak Kepala Desa? Pak Lurah. Masya Allah. Pak Lurah bawa Bu Lurah enggak? Enggak bawa? Enggak bawa Bu Lurah? Oh sendirian? Kalau di sini berarti jomblo. Masya Allah. Dan yang saya hormati seluruh jamaah, yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah. Kumaha damang? Tadi saya dibisikin panitia, Ustadz Kasyif, kalau ceramah di Masjid Al-Muhajirin gak usah lama-lama, sebentar aja, karena katanya di sini ibu-ibunya sudah soleha. Saking solehanya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, Bismillahirrahmanirrahim, wala'adzabul akhirati akbar Lau kanu ya'lamun. Dengar Quran, baca Quran, sahabat Nabi nangis. Di sini katanya lebih hebat, baru megang Quran udah nangis. Ternyata masih ikro 2. Bercanda ya. Enggak dong, di sini soleha semua. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk, yang mau dicintai Allah gampang caranya. Allah itu kalau mau dicintai Allah nggak pernah ngasih persyaratan yang banyak kayak manusia. Coba, ibu mau disayang suami. Suami syaratnya banyak. Harus cantik, setiap hari dandan. Kalau bisa langsing, diet, olahraga tiap hari, itu suami. Begitupun ibu kalau mau sayang sama suami, pasti ibu ngasih syarat sama suami. Nanti uang belanjanya yang banyak, betul gak? Jangan lupa ngasih setiap hari 2 juta. Uang monopoli. Tuh. Tapi kalau Allah beda sama kita manusia. Mau dicintai caranya gampang kata Allah.
Cukup sebut asma Allah sebanyak-banyaknya, engkau pasti dicintai Allah. Makanya kata Rasulullah, arba'u kalimat ahabba ilallah. Ada 4 kalimat zikir paling Allah cintai. Jadi Allah nggak pernah ngasih syarat yang banyak, kita manusia yang suka ngasih syarat yang banyak. Apa syaratnya? Mulut basah dengan zikir, mulut basah dengan menyebut Allah, maka engkau akan dicintai Allah. Apa itu kalimatnya? Sama-sama ya. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sebentar. Ini ada suara tapi nggak ada orangnya nih. Mana ntar nih. Ini ada jin dari mana nih? Mic-nya mana mic? Oh di sono. Saya pikir siapa nih teriak-teriak pakai mic suara perempuan. Saya pikir kuntilanak. Taunya ada orangnya di samping saya. Mana orangnya Bu, tunjuk tangan. Waduh suaranya cakep. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula quwwata. Tuh 4 amalin. Ijazah dari Rasulullah, bukan dari saya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 yang selalu akan membuat engkau dibikin Allah akan jatuh cinta. Allah akan sayang dan cinta, semua permintaanmu dikabulkan. Mulut banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jamaah, ini snacknya udah dibagiin belum? Udah habis belum? Masya Allah, ini kayaknya ada yang gak cukup 1 box ini. Oh. Siapa yang mau duit? Mau denger ceramah apa dapat duit? Ibu mau duit? Sini. Yang mau duit maju bener. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Takbir, tepuk tangan dong. Yang pertama tadi saya bilang, kalau mau Allah jatuh cinta sama kita, mulut gak pernah kering zikir. Gak mau dia mulut dipakai ngomongin orang. Oh, waduh Masya Allah. Ini kayaknya kaos kaki anak sekolah ini. Kaos kaki anaknya kayaknya dipakai. Insya Allah. Nama siapa Bu nama? Bu Misna. Ibu Misna. Asli mana asal? Palembang. Wah orang Palembang. Wong Kito Gilo. Sorry. Wong Kito Galo bercanda Ibu. Saya juga sering ke Palembang. Saya kemarin baru dari Kabupaten Oki. Oke, Ogan Komering Ilir. Iya, jadi bercanda. Boleh nggak bercanda? Anak berapa? 2. Suami? Iya mana suaminya mana? Maksudnya suaminya mana? Suami ikut nggak? Enggak. Nah, Ibu tolong baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. 1 taruh dulu, jangan dikasih tahu Ibu. Ibu dapat duit juga nggak bagi-bagi. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin Lazi tanhalu bihi luqadu wa tanpariju bihi kurabu wa husnul hiwihawait. Ini perawan semua tuh. Tuh, udah kelihatan duitnya, bacanya nggak sempurna lagi, bacanya nggak fokus. Semuanya yuk, Ibu dapat rezeki. Iya, jangan turun dulu, kita sholawat. Yang bikin Allah cinta sama kita pertama zikir, yang kedua jangan pernah mulut lupa sama kekasih Allah. Nabi Muhammad, dia kekasih Allah, kesayangan Allah. Kecintaan Allah. Kalau engkau sebut nama Muhammad, Allah jatuh cinta sama kamu. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan Sayyidina Muhammadin ilati tanhalu bihil uqadu wa
Udah 2 kali dapat dari saya duit. Subhanallah, dengerin. Udah 2 kali dapat duit dari saya. Yang pertama di mana? Sholat At-Taubah. Jadi kalau dengerin ceramah Ustadz Kasib, untung apa rugi? Untung. Untungnya apa? Untungnya dapat apa aja? Maunya sama uangnya. Oh, Masya Allah. Boleh nambah katanya. Taruh dulu ya, main turun aja. Saya mau nanya, jawab jujur. Gak boleh bohong. Lebih ganteng saya apa suami ibu? Suami saya. Ya udah, berarti benar, tepuk tangan. Berarti istri soleha tuh. Suaminya jujur, lebih ganteng dari saya. Saya mau datang ke rumahnya bener apa kagak ntar. Inilah istri soleha yang tidak pernah menganggap laki-laki lain ganteng. Istri soleha selalu bilang, suami saya yang tertampan di dunia. Tuh, kalau udah ada istri muji-muji laki orang, sudah muji suami orang, demi Allah, dia bukan istri soleha. Setuju apa enggak? Siapa istri soleha? Yang selalu menjadikan suami orang yang paling berbuat kebaikan dalam hidupnya. Karena jika engkau menganggap suami tidak punya kebaikan, engkau kufur nikmat. Suami pergi pagi pulang malam cari rizki, cari nafkah buat menghidupi anak istrinya. Harus dihormati dan dihargai dan dimuliakan. Jamaah, lanjut. Cinta sama Nabi Muhammad. Gampang pengen tahu orang cinta Nabi sama enggak. Orang yang cinta Nabi pasti mulutnya sholawat setiap hari. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya ashran fi kulli sabahi wa fi kulli masa wajabat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang pagi sore nggak pernah lepas mulutnya sholawat kepadaku, maka wajib nanti hari kiamat dia mendapatkan syafaat, pertolongan aku nanti pada hari kiamat. Jadi gampang, lihat dia nyanyi terus hobinya. Pagi dia nyanyi, sore dia nyanyi. Nyanyinya lagu apa? Bukan sholawat. Ketika kita tanya pagi, dia setel di handphonenya. Lagunya tak segampang itu. Gimana? Tapi nggak sholawat. Kalau nyanyi semangat, tapi ketika nyebut nama Nabi Muhammad dia nggak semangat, sinyal imanmu lemah, sinyal akidahmu lemah. Nyanyi lagi, bercanda. Astagfirullah wa atubu ilaik. Orang beriman yang benar-benar dia tahu nyanyi nggak bikin dapat syafaat. Mengenal ke artis Korea tidak mendapatkan syafaat. Tapi kalau mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, bahkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model kehidupan, dia mengikuti, dia meneladani, mengidolakan, dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Ada seorang perempuan, woi ini perempuan bukan, ini cewek bukan, AWW ya. Ini perempuan, seorang ibu. Tahu ibu apa yang terjadi? Anaknya laki-laki ikut perang Uhud. Ikut perang. Suaminya ikut perang Uhud. Pamannya ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud berkecamuk, kalau kamu tahu dalam sejarah, itu kaum muslimin kalah. Kalah, banyak korban dari kaum muslimin. Rasulullah bilang, 50 pemanah di Bukit Rumat, jangan ada yang turun. Tolong, apapun keadaannya, tetap ada di atas pemanah. Mereka lihat ghanimah di bawah. Akhirnya 50 ini menyangka perang udah selesai. Dia lupa sama perkataan Nabi Muhammad. Turun. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang dulu belum masuk Islam, dia putar balik. Umat Islam diserang, kalah. Apa yang terjadi? Banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Di antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Rasulullah, sekaligus sahabat Rasul yang paling dicintai, meninggal dunia, syahid. Ketika itu ibu-ibu yang anaknya ikut perang Uhud, suaminya, pamannya juga lihat meninggal semua. Anaknya meninggal, pamannya meninggal, semua meninggal keluarganya.
Ibu tahu apa yang terjadi? Tersiar berita. Rasulullah juga meninggal di perang Uhud. Tersiar berita bahwa Nabi Muhammad wafat di perang Uhud. Ini ibu-ibu ini dia lari dari rumahnya. Enggak pakai sendal. Tahu, cuma pengen tahu kabar Rasulullah. Dikasih tahu lagi lari, pengen lihat jenazah nih. Wajah siapa? Apa yang dia tanyakan? Bukan jenazah anaknya. Padahal anaknya meninggal. Bukan jenazah suaminya. Bukan jenazah pamannya. Yang ditanya siapa? Aina Rasulullah? Di mana Nabi Muhammad? Begitu cinta. Sayang sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata ibu? Suami ibu meninggal. Gak apa-apa. Syahid masuk surga. Ibu, anak ibu meninggal. Gak apa-apa. Mati syahid. Masuk surga. Tapi tunjukkan saya di mana Rasulullah. Hati saya gak tenang. Kalau dengar Rasulullah ada yang nyakitin. Kalau dengar Rasulullah ada yang membunuh. Ada yang menusuk dengan pedang. Lebih baik saya yang ditusuk. Lebih baik saya yang mati daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ibu ini, bu tenang, bu tenang. Ibu jangan nangis. Kita tunjukin. Rasulullah ada di kemah bu. Lagi duduk. Gigi gerahamnya copot 3 biji. 3 buah. Sekarang ibu kalau mau lihat gigi itu ada di Museum Topkapi. Di Istanbul. Mudah-mudahan semuanya bisa lihat. Amin. Itu gigi Rasulullah tertombak panah. 3 gigi gerahamnya copot. Berdarah Rasulullah ditampung sama sahabat darahnya yang mulia. Ketika ibu ini ngelihat Rasulullah sehat. Rasulullah tidak meninggal dunia, ini berita hoax. Ini kabar burung, berita bohong, tersebar berita meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan, apa yang dikatakan ibu yang cinta Rasulullah ini? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Wahai Rasulullah, musibah apapun yang menimpa diriku kecil. Asal jangan sampai musibah menimpa dirimu. Itu besar. Saya sakit gak apa-apa, jangan engkau yang sakit. Saya mati gak apa-apa, jangan engkau yang mati ya Rasulullah. Saya tertimpa tombak gak apa-apa, asal jangan engkau yang tertimpa tombak. Pertanyaannya, bisa gak kita mencintai Rasulullah kayak ibu ini? Kau pada bengong? Halo? Anybody home? Bisa gak cinta kita sama Rasulullah kayak seperti ibu ini? Bisa benar? Mana yang lebih kita cintai? Handphone kita apa Rasulullah? Jujur. Kalau handphone hilang nangis gak? Kalau dengar Rasulullah meninggal nangis gak? Benar. Lebih nangis mana? Kehilangan Rasul apa kehilangan handphone? Diputus pacar. Seminggu gak makan. Seminggu gak keluar rumah. Na'udzubillahi min. Bagaimana kalau Rasul yang mutusin kita? Rasul bilang, kamu bukan umat saya. Kamu sudah ngikutin orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Kamu nanti gak dapat syafaat. Pernah gak kita sedih mikirin itu? Kalau Rasul gak nganggap kita umatnya. Diputusin sama Nabi Muhammad. Ini yang lebih penting. Syafaat Nabi Muhammad bukan pacar. Pacar kalau bersentuhan bukan mahram, neraka. Na'udzubillahi min. Dari sekarang, ayo kalau mau dapat syafaat Nabi Muhammad, tanamkan cinta Nabi Muhammad sebesar-besarnya di dalam hati. Karena apa? Nanti yang akan memberikan kita syafaat bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa. Yang ngasih kita syafaat di padang mahsyar satu manusia. Yang rela sujud buat kita semua kepada Allah. Rela ruku berlama-lama. Dia mengatakan apa? Ummati, ummati. Yaquluha yaumal qiyamati. Umatku ya Allah, jangan ada dari antara umatku yang masuk neraka. Nangis buat kita semua. Pacar kita, suami, anak, ibu kita belum tentu. Mereka akan bilang apa? Nafsi, nafsi, saya dulu nanti hari kiamat. Maka oleh itu, engkau tidak cinta Nabi Muhammad berarti engkau tidak bersyukur. Engkau tidak cinta Nabi Muhammad, jangan harap dapat syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Kenapa dibikin maulid nih? Bukan sekedar ngumpul, makan snack, tapi tujuannya pulang dari sini, ukir nama Nabi Muhammad di hatimu. Ukir nama Nabi Muhammad di hatimu, setempel Muhammad aja.
Jangan ada yang lain. Bisa nggak kayak gitu? Muhammad ibni Abdillah. Ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Wa yabqa fi kitabillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. Maaf, saya senang banget loh, jarang-jarang ada solawatan pakai organ tunggal. Cuma Albareta doang yang punya, tepuk tangan dong. Masya Allah, ini latihannya udah 2 tahun 3 hari. Masya Allah, untuk mempersembahkan yang terbaik. Masya Allah, saya kalau punya, mohon maaf tapi Bu, saya kalau mau nikah, saya nggak mau cari ibu-ibu marawis. Kenapa? Karena udah kelamaan latihan nabok-nabok. Nanti saya takut pas nikah salah dikit ditabok. Bercanda ya. Hampura hampunten. Pernah satu saat malam-malam Rasulullah selesai sholat Isya. Apa kata Rasulullah? Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddamat min zambiha wa ma ta'akharat. Ya Allah, ampunin dosa Aisyah, istri Nabi, yang lalu dan yang akan datang. Aisyah itu didapat doa dari Rasul, ampunan. Aisyah ketawa, seneng didoain sama Nabi Muhammad, bahagia didoain sama Nabi Muhammad. Aisyah akhirnya di paha Rasulullah, di paha Rasulullah SAW. Terima kasih Rasul, suami tercinta sudah didoain. Kekasih Allah sudah mendoakan saya. Apa kata Rasulullah? Aisyah, mau tahu nggak kamu? Mau. Mau tahu nggak kamu? Mau. Begitulah saya kepada umat saya. Setiap hari saya doain umat saya, Allahumma gfir li ummati, ya Allah maafkan dosa-dosa umatku. Jadi gimana caranya agar gayung ini bersambut dengan doa Nabi Muhammad? Jadi umat yang bangga dengan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jangan bangga sama artis-artis yang belum tentu akan memikirkan kita nanti pada hari kiamat. Tapi kalau Rasul sudah pasti mikirin kita dunia sampai akhirat. Dia rela memberikan air mata buat kamu semua. Mungkin yang lain gak bisa ngasih air mata. Ketika dia nangis Rasulullah, Jibril diutus sama Allah. Jibril tanya sama Nabi Muhammad, kekasihku, apa yang bikin dia nangis? Turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, Allah maha tahu. Tapi ini sebagai tamparan buat kita semua yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak cinta sama Nabi Muhammad. Turun. Muhammad, kenapa engkau nangis begitu deras air matamu? Wahai Jibril, saya nangis karena umatku. Saya takut nanti di antara mereka ada yang masuk neraka. Saya takut di antara mereka enggak sholat. Saya takut di antara mereka buka jilbab. Saya takut di antara mereka enggak ikut syariat Allah. Terus dia masuk, itu yang saya tangisin wahai Jibril. Terbang lagi Jibril ke langit. Ngasih tahu Allah. Allah enggak perlu dikasih tahu. Ini gamparan buat kita semua. Ya Allah, katanya Muhammad nangisin umatnya. Takut ada umatnya yang masuk neraka. Terus apa yang terjadi, Bu? Katakan sama Muhammad, saya turunin buat dia surat Ad-Duha. Tuh Ad-Duha itu surat cintanya Allah, hiburan ke hati Nabi biar Nabi terhapus air mata malam itu. Apa surat Ad-Duha? Siapa yang hafal? Dapat fulus. Jangan apal yang lain, giliran tadi tak segampang itu semuanya nyanyi. Giliran wadduha kagak. Ayo, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
Ma wadda'aka rabbuka. Apa artinya? Jangan baca Quran tapi nggak pernah baca terjemahnya. Akhirnya nggak masuk ke hati Quran. Dengar lagu nangis, dengar Quran hati biasa aja. Lah, kita nggak mau. Kita mau naik kelas agama Islam kita. Baca Quran, baca artinya, masukin dalam hati. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Saya tidak akan pernah mengecewakan kamu kalau kamu berdoa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat sebagai bentuk agar Nabi Muhammad jangan terus menangis buat kita. Sebagai bentuk hiburan. Ayo siapa yang hafal? Ayo dong, kamu hafal. Yuk, yang paling kecil sini. 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 Dibimbing, tenang aja. Bisa dapat duit, nggak bisa push up 100 kali. Mak lagi mak, nggak apa-apa deh mak. Tepuk tangan dong buat mak. Takbir. Ayo, ya Nabi Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu siapa namanya? Maryam. Coba ibu baca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ilan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Ya duitnya udah habis bu. Saya ambil dulu deh ke ATM. Namanya siapa bu? Kenapa? Namanya? Maryam. Ibu Maria, Masya Allah. Ibu kesini sama siapa? Sama suami. Anak suaminya mana? Ya suaminya Kiai. Suaminya Ustaz. Anak berapa Bu Maryam? Insya Allah saya doain anaknya hafal Quran. Saya mau informasiin yang mau mondok gratis di pesantren Asyabab Bogor yang saya dirikan. Mau jadi penghafal Quran anaknya bawa ke Bogor. Cikretek. Caringin tiap hari ngapalin Quran, insya Allah jadi hafiz ngasih syafaat orang tua. Bu, jangan dilihat cepeknya ya bu. Tapi lihat yang ngasihnya. Ya bu, lihat yang suami juga dilihat. Oke boleh duduk bu. Ya, itu surat Ad-Duha bukan sembarangan Allah kirim. Bukan gak ada ceritanya, gak ada kisahnya tadi. Kisahnya Nabi nangis. Allah pengen kasih kabar gembira buat Nabi Muhammad. Jadi ibu, adik-adikku sayang, ya tidak ada satupun manusia yang mencintai kita lebih dari cinta Rasulullah kepada kita. Dia begitu mencintai kita Nabi Muhammad, rela memberikan darahnya agar kita memeluk agama Islam. Jadi Islam ke kamu nih bisa sholat, bisa azan, bisa baca Quran. Perjuangannya nggak sembarangan, nggak gampang. Nabi harus lewat peperangan lawan orang-orang kafir durjana, orang-orang kafir zalim yang menolak kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Nabi diusir dari kampung halamannya Mekah. Nabi pergi ke Madinah, tempat yang Nabi nggak kenal, yang Nabi nggak pernah ke sana. Nabi diterima sama ahli Madinah, wafat di Madinah. Pernah nggak kita seperti itu perjuangan sampai diusir dari kampung kita? Kan enggak. Tapi Nabi sudah melalui itu. Untuk apa? Agar kita sujud kepala kita ke Tuhan yang benar. Di saat ada manusia yang menyembah patung, di saat ada manusia yang menyembah kuburan, ada yang menyembah binatang. Tapi Allah dengan hidayahnya ngasih kita hidayah. Itu semua karena perjuangan Nabi Muhammad. Dia yang berjuang. Dia yang berkorban. Memberikan nyawa, harta, keluarga buat kita semua. Oleh itu anak-anakku sayang, jangan pernah melupakan Nabi satu detik pun di dalam hatimu. Ya, setuju? Raqqat aynaya syauqan ولطيبة ذرفت إسقا وأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب أرفقا
soffa لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Masya Allah. Lanjut apa udahan? Tadi saya lihat di belakang udah begini. Insya Allah ada orang Amerika masuk Islam. Saya tanya kenapa masuk Islam? Dia bilang saya Pak Ustadz kalau mau tidur mesti makan obat tidur. Saya kalau mau tidur nih waktu belum Islam dia harus makan obat tidur. Obatnya nyamuk. Modar dong lu. Tapi saya kaget dia bilang. Saya lewat masjid. Hebat orang Islam kata dia. Saya lewat masjid pada saat Jumatan. Pada saat Jumatan khotib megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tidur semua. Saya mesti tidur makan obat tidur. Orang Islam katanya baru megang mic imam khotib. Jamaah udah pada tidur. Itu mimpinya Bu lanjutan Jumat kemarin. Udah episode ke-36. Gitu gak berkualitas jadinya Islam kita. Islam berkualitas dengerin ceramah. Hadir maulid. Hadir nanti Isra Mi'raj. Hadir acara dakwah dengerin. Ini kuping akan ditanya hari kiamat. Kita pakai buat apa? Dengerin ceramah apa dengerin yang lain? Cuma sekedar dengerin dong dangdut kagak ada manfaat. Naudzubillah min dzalik. Ditanya ini kuping akan jawab bukan mulut. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Mulut dikunci, yang paling banyak bohong mulut apa enggak? Nih paling banyak bohong dikunci sama Allah. Kuping ditanya, dengerin apa waktu hidup di dunia? Oh dengerin ceramah Ustadz Kasif saya. Nih kuping ngomong. Dengerin ceramah tuh, maulid Nabi, cinta sama Rasul, akhirnya saya sholawat tiap hari. Saya nggak mau ngomongin orang lagi, saya tobat gibah, saya tobat gosip, akhirnya saya sholawat. Apa kata Allah Azza wa Jalla, selamatin ini orang. Kupingnya dipakai untuk dengerin yang baik-baik. Karena yang bikin masuk neraka dua, mata, telinga. Apa penghuni neraka katakan ketika mereka dijebloskan ke neraka? Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia saya nggak banyak dengerin agama, seandainya saya dengerin agama saya nggak akan masuk neraka. Itu kata penghuni api neraka. Makanya kuping pakai benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan yang dengerin ceramah saya hari ini ketemu saya di Mekah. Amin. Aminnya nggak semangat bang. Amin. Kalau nggak ketemu sama saya di Mekah, saya doa sama Allah ketemu sama saya di Madinah. Amin ya Allah. Lagi di Masjid Nabawi ada Ustadz Jangkung kayak tiang listrik. Ketemu kita di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak ketemu, semoga Allah ketemuin kita lagi di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang tidur, nyalakan alarm, jam 4.30 ramein Masjid Al-Muhajirin kayak seperti ini. Baru ceramah saya sukses. Karena Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, Nabi kata-kata terakhirnya apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat kata Nabi. Itu perkataan terakhir Nabi ketika menjelang nafasnya ditarik oleh malaikat Israel.
Ada umat Islam yang nyepelein sholat. Ih, ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak sholat. Gak malu. Mana harga diri kamu? Kalau kamu ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, sholat yang lebih penting dari apapun. Hayya 'alas sholah. Kaki langsung ke masjid. Ibu bangunin suami. Ibu kasih botol aqua yang gelas. Siram ke mukanya. Masih nggak bangun juga. Ibu beli yang seliter. Masih nggak bangun juga. Ibu Maryam. Suami namanya siapa suami? Hah? Suami namanya Imron. Ibu Maryam, Imron bapak. Kok jadi suami? Maryam, suaminya Imron. Ini Kang Imron kagak gendut-gendut banget. Udah pakai aqua seliter kagak bangun juga. Ibu naikin di punggung. Masukin bak mandi. Dari sekarang dakwah kita begitu, sholat. Kalau nggak sholat, Allah nggak akan nurunin keberkahan rumah tangga kita. Rumah tangga cekcok karena suami istri pasti meremehkan namanya sholat. Anaknya main game, azan didiemin. Gak bakal turun berkah rumah tangga kita. Nah, itu handphone saya yang beliin. Ya, jangan macem-macem kamu. Ambil handphone, sholat dulu di masjid. Suruh anak laki-laki kita. Perempuan boleh sholat di rumah. Itu sholat. Karena kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin. Suruh tuh anak kamu sholat 7 tahun. Dari umur 7 tahun. 10 tahun masih gak sholat. Boleh dipukul. Tapi pukulan yang tidak melukai. Ingat. Pukulannya gak boleh melukai. Ini langsung ambil AK-47 gak sholat. Jangan. Kasih cubitan dikit. Gelitikin. 10 tahun. 10 tahun belum balik. Begitu pentingnya sholat dalam Islam. Buat apa masjid dibangun? Kalau jamaahnya sholat masing-masing di rumah. Tujuannya dimakmurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Kalau mau lihat orang beriman, hobinya di masjid. Dia duduk di masjid zikir, baca Quran. Dia sholat, bayar zakat di masjid. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak takut sama penguasa yang zalim. Dia tidak takut kepada koruptor. Dia tidak takut kepada investor asing. Kalau kampung halamannya dia nggak boleh digeser walaupun 1 cm. Takbir. Ini sekarang kan begitu. Lagi zaman penggeseran dan penggusuran. Main gusur enak seenaknya aja demi bangsa asing. Rela menggusur rakyatnya sendiri, yang penting bisa membuat makmur orang lain, bukan bangsa sendiri. Banyak gak yang kayak begitu? Ada di mana? Ada di mana? Sono, bukan di Indonesia. Gak ada di Indonesia. Indonesia mah adil semua pemimpinnya. Gak ada di Indonesia ini, Masya Allah. Semuanya adil. Betul apa betul? Anak muda mesti ngerti. Mesti sholat. Kalau sholat berkah. Lihat Saudi Arabia. Saya pada saat itu mau benerin handphone. Ini saya nggak bener, saya bukan pro Arab Saudi, kagak ya. Ini cuma hikmah, saya ambil pelajaran dari masyarakatnya. Saya handphone rusak waktu umroh. Saya bilang sama teman saya, di mana sih tukang servis handphone di Mekah? Wah Ustadz, kalau mau cari tukang servis handphone nanti adanya jam 12. Kalau sekarang mau pada tidur. Orang Arab kalau pagi pada tidur. Subhanallah, saya langsung mikir, kok bisa sih dia makmur, kaya akan minyak, rakyatnya sejahtera. Ketika azan, toko-toko tutup. Hayya 'alas shalah. Saya mau belanja, ntar dulu Pak, sholat dulu. Dikunci, dia sholat. Habis sholat baru ngelayanin orang. Oh, saya baru paham. Berkahnya mereka karena rakyatnya kebanyakan udah ngerti tentang wajibnya sholat berjamaah. Akhirnya Allah kirimkan keberkahan. Jadi bukan kaya dulu baru berkah. Berkah dulu pasti kaya. Kalau sekarang kan kebalik, lihat negeri kita apa yang gak kita punya. Minyak goreng harusnya 1.000 perak tuh per liter. Kenapa kamu mau tahu? Itu kelapa sawit sepanjang mata memandang Indonesia punya.
Tapi ibu beli minyak goreng berapa? Sekarang beras, Karawang saya nangis. Karawang tuh itu pusatnya beras. Beras tuh se-Indonesia Karawang doang selesai. Kekurangan beras. Sampai dikasih bantuan sama pemerintah. Kenapa kok kaya tapi nggak berkah? Tanya, jawab. Gimana jawabannya? Kembali ke Quran. Karena nggak ada sholat. Mayoritas penduduknya ngaku Islam. Tapi Islam KTP, sholat kagak mau. Betul apa betul? Makanya ketua DKM, ayo pengajian kita bukan sekedar jiping, ngaji kuping, pulang selesai. Tapi pengajian kita berhasil kalau Masjid Al-Muhajirin ramenya kayak begini. Subuhnya kayak Jumatan baru sukses. Subuhnya sampai melober kayak begini. Sampai bikin tenda subuh tiap hari. Takbir. Weh mantap. Baru ketua DKM berhasil. Bikin surat edaran mulai hari ini. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengundang sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kita akan melanjutkan tausiah oleh Ustadz Kasyif. Dan insya Allah setelah tausiah akan ada nasi kebuli kambing spesial. Kira-kira rame gak? Bikin begitu. Ibu-ibu beli nasi basmati yang panjang-panjang. Orang Pakistan, India panjang-panjang. Nasinya panjang-panjang. Nasinya namanya basmati. Bikin, masukin bumbu-bumbu, gampang. Modal gak apa-apa. Berjuang buat agama Allah. Rasulullah tuh begitu bu. Semua duitnya dikasih ke umat. Gak tersisa apapun. Sampai dibilang, saya kaget. Dulu orang kan kalau masak pakai tungku. Gak pakai gas, gak pakai kompor. Jadi ketahuan asapnya keluar di atas rumah. Jadi kalau mau tahu orang masak apa enggak di zaman Rasul, lihat atasnya ada asap enggak. Ada sahabat kaget lihat rumah Rasul gak pernah ada asap. Menunjukkan Rasul gak pernah masak. Rasul lapar, nahan lapar berhari-hari untuk umatnya. Begitupun kita berjuang ada rezeki. 1 orang 100.000 kumpulin ketua DKM. Kita bikin program. Setiap hari habis subuh makan nasi kebuli spesial. Setuju nggak? Yang setuju tunjuk tangan. Biar jadi alasan nih ketua DKM. Mana? Yang setuju setiap hari makan nasi kebuli subuh. Ya nggak ada yang setuju. Setuju nggak? Setuju sih setuju. Nyumbangnya kagak mau. Setuju sih nyumbangnya nanti dulu kak. Ini usulan. Ya boleh dijalankan boleh enggak, oke. Intinya apa yang saya mau katakan, negeri kita ini kaya tapi enggak berkah. Sampai dimakanin sama orang di luar kita. Karena dari dalamnya kita kurang perhatian sama sholat. Sholat harus jadi nomor 1 sekarang. Gak boleh jadi nomor sekian. Harus ada di dalam hati. Kenapa? Ibu lihat orang kerja di pabrik, kerja di kantor. Jam 7 pagi dia udah datang manasin motor. Rajin. Ketika saya tanya kenapa? Kok bisa rajin pergi pagi pulang malam setiap hari? Minggu istirahat di rumah. Oh saya dapat gaji Ustadz. Saya dikasih motor nih sama bos saya nih. Saya bisa beli rumah karena bos saya. Oh gitu ya Pak. Kenapa subuh nggak ke masjid Pak? Aduh saya kecapean malam udah kerja. Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang Pak mana yang lebih mahal? Tangan yang Allah kasih. Apa gaji yang bos Bapak kasih? Bos yang Bapak kasih. Mana yang lebih mahal? Jujur, duit apa tangan dari Allah? Oke, Bapak kan bilang dapat motor. Saya mau tanya lagi sama Bapak. Itu kaki yang ngasih Allah tuh Pak. Mana yang lebih, mau nggak kakinya saya ganti sama motor NMAX? Itu yang manggil Bapak tuh yang ngasih Bapak kaki. Ya udah ganti aja NMAX. Oh nggak mau Tat, ini kaki mahal. Oke, Bapak bilang gara-gara bos Bapak bisa dapat rumah. Oke Pak, rumahnya diganti deh sama jantung yang berdetak setiap hari. Setiap detik di dalam buru yang memompa darah sehingga kita hidup. Itu jantung dari Allah. Mana yang lebih mahal, rumah dari bos apa jantung dari Allah? Itu panggilan berharga, bukan panggilan murahan. Hayya 'alas shalah. Allah manggil lewat muadzin. Lewat para muadzin Allah titipin panggilan Allah untuk agar dialah pencipta kita yang memberikan kita oksigen, mata,
tangan, telinga, kaki yang lebih mahal gak bisa diganti dengan apapun dan berapapun. Oleh itu, insya Allah kita berdoa angkat tangan, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di negeri ini. Siapapun yang ingin memecah belah bangsa kita, Allah akan binasakan mereka. Siapapun yang ingin menjadikan NKRI terkotak-kotak, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan makar kepada mereka. Ala hadzi niyah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mengadakan maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Engkau ciptakan yang begitu mulia dan begitu agung. Ya Allah, tanamkan di dalam hati setiap kami kecintaan kepadamu ya Allah. Kecintaan kepada Rasulmu Nabi Muhammad. Jangan Engkau palingkan hati wajah kami nanti ketika menghadap Engkau ya Allah, agar bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Jangan Engkau halangi diri kami melihat wajah kekasih kami ya Allah Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa kami begitu banyak, dosa kami menggunung, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan keberkahan buat negeri kami NKRI Indonesia yang tercinta ini. Berikan keberkahan ya Allah, berikan kemakmuran, kesejahteraan buat setiap warganya ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang serakah, yang menggerogoti kekayaan negara hanya buat dirinya masing-masing. Ya Allah, beri mereka hidayah, beri mereka taufik, petunjuk-Mu agar sadar ya Allah, agar taubat, agar mereka selalu menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. Rabbana, jangan Engkau cabut keimanan di dalam hati kami. Karena iman di dalam hati kami lebih mahal dari mobil, lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari harta berapapun ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam di dalam hati kami. Matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, anak-anak kami bimbing hati mereka agar rajin sholat, bimbing hati mereka rajin ibadah. Bimbing hati mereka agar taat kepadamu ya Allah, menjauhi laranganmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang pengen rangkuman ceramah ini. Caranya gampang. Follow Instagram, TikTok Ustadz Kasif Hir. Di mana spellingnya? Ada di sini. Kasif Hir. Nanti tinggal DM, Ustadz mau fallback. Insya Allah. Ya, terus jaga ketaatan kamu sama Allah. Say no to pacaran. Oke, setuju? Benar? Ya udah. Siapa yang punya pacar? Yang masih punya pacar didoain. Bisulan. Minta maaf, hampura, ampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.